Jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Andia. Meeting through inside computer. Inside computer. General purpose computer has four main component: the arithmetic logic unit, the control unit, the memory, and the input and output device collective file termed I/O. These parts are interconnected by wires, often made of groups of wires. Jadi di dalam komputer memiliki komponen, itu ada 4 komponen utama. Yang pertama, arithmetic logic unit, atau disebut juga ALU, control unit, memory, perangkat input output disebut juga high atau off. Bagian-bagian ini saling terkoneksi dengan bus, sering disebut dari kelompok kabel. Arithmetic logic unit ALU. The ALU is capable of performing two classes of operations, arithmetic and logic. Control unit. The control unit, often called control system or central controller, manages the computer's various computers. It read and compute in friends. Because the program instruction transforming them into a series of control signals with active other part of the computer. Arithmetic logic atau disebut juga ALU. ALU mampu melakukan 2 kelas operasi, aritmatika dan logika. Control unit sering disebut control system atau pusat kontrol, mengelola berbagai komponen komputer, membaca dan menafsirkan decode instruksi program, merubahnya menjadi serangkaian sinyal kontrol yang mengaktifkan bagian lain dari komputer. Memory. A computer memory can be viewed as a list of cells into which numbers can be flashed or read. Computer main memory comes in two principal varieties: random access memory or RAM and read-only memory or ROM. RAM can be read and written to anytime the CPU command it, but ROM is filled with data and software that never change. Therefore, the CPU can only read from it. Jadi di dalam komputer juga memiliki memori atau penyimpanan. Memori komputer dapat dilihat sebagai sekumpulan sel tempat angka-angka dapat ditempatkan dan dibaca. Memori utama komputer terdiri dari 2 jenis utama: random access memory atau RAM dan read-only memory atau ROM. RAM dapat dibaca dan ditulis kapanpun CPU memerintahkannya, tetapi ROM dimuat sebelumnya dengan data dan software yang tidak pernah berubah. Oleh karena itu, CPU hanya dapat membacanya. Input output AO. AO is the means by which a computer exchanges information with the outside world. Devices that provide input or output to the computer are called peripherals. On a typical personal computer, peripherals include input device like the keyboard and mouse, and output device such as the display and printer, hard disk device, floppy disk device, and optical disk device. Serve as both input and output device. Nah,
I/O adalah cara komputer bertukar informasi dengan dunia luar. Perangkat yang memberikan input atau output ke komputer disebut peripheral. Pada komputer pribadi biasa, peripheral mencakup perangkat input seperti keyboard, mouse, dan perangkat output seperti layar dan printer, hard disk drive, floppy disk drive, dan optical disk drive yang berfungsi sebagai perangkat input dan output. Lanjut. Hardware component. Input device. Input device is any peripheral piece of computer hardware equipment used to provide data and control signal to an information processing system, such as a computer or other information appliance. Example of input device include keyboard, mouse, scanner, digital cameras, and joystick. Komponen hardware. Perangkat masukan. Input device adalah setiap perangkat keras komputer yang digunakan untuk memberikan data dan sinyal kontrol ke sistem pengolah informasi seperti komputer atau alat informasi yang lainnya. Contoh perangkat input termasuk keyboard, mouse, scanner, kamera digital, dan joystick. Output device. An output device is any piece of computer hardware equipment used to communicate the result of data processing carried out by an information processing system such as a computer, which convert the electronically generated information into human readable form. Output device. Output device adalah setiap perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil dari pengolahan data yang dilakukan oleh sistem pengolah informasi seperti komputer yang mengubah informasi yang dihasilkan secara elektronik menjadi bentuk yang mudah dibaca manusia. Mouse. A mouse is a pointing device that functions by detecting two-dimensional motion relative to its supporting surface. Basically, a mouse consists of an object held under one of the user's hands with one or more button. Mouse adalah sebuah perangkat pengarah yang berfungsi dengan mendeteksi gerakan dua dimensi relatif terhadap permukaan tempatnya yang diletakkan. Secara fisik, mouse terdiri dari sebuah objek yang dipegang di bawah salah satu tangan pengguna, dilengkapi dengan satu atau beberapa tombol. The keyboard is style the component way of entering information into a computer. Keyboard masih menjadi cara untuk paling umum digunakan untuk memasukkan informasi ke dalam komputer. Trackables, an alternative to the traditional mouse and other used by graphic designers. Trackable adalah alternatif dari mouse tradisional yang sering digunakan oleh desainer grafis. Scanners. A scanner allows you to scan printed material and convert it into a file format that may be used within the PC. Scanner memungkinkan Anda untuk memindai materi cetak dan mengubahnya menjadi format file yang dapat digunakan di dalam komputer. Touchpad, a device that lies on the desktop
and respond to pressure. Touchpad, perangkat yang ditempatkan di atas meja dan merespon tekanan. Like pens, used to allow user to point to areas on a screen. Like pens, digunakan untuk memungkinkan pengguna menunjuk area pada layar. Joystick, many games require a joystick for playing of the game. Joystick, banyak permainan memerlukan penggunaan joystick untuk memainkan permainannya. Output device, monitor and LCD. The computer screen is used for outputting information in an understandable format. Printers, there are many different types of printers in large organization. Laser printers are most commonly used due to be the fact that they can print very fast and give a very high quality output. Perangkat keluaran, monitor atau LCD, layar komputer digunakan untuk mengeluarkan informasi yang dapat dimengerti printer. Ada banyak jenis printer dalam organisasi tersebut. Ada banyak jenis printer dalam organisasi besar. Printer laser paling umum digunakan karena dapat mencetak dengan cepat dan memberikan hasil yang sangat tinggi keluaran berkualitas. Output device, plotter. A plotter is an output device similar to a printer, but normally allow you to print larger images. Speaker enhances the value of educational and presentation product. Speech synthesizer gives you the ability to not only to display text on a monitor but also to read the text to you. Plotter adalah perangkat keluaran yang mirip dengan printer, tetapi biasanya memungkinkan Anda untuk mencetak gambar yang lebih besar. Speaker meningkatkan nilai pendidikan dan presentasi produk. Speech synthesizer memberikan Anda kemampuan untuk tidak hanya menampilkan teks pada monitor, tetapi juga membuat storage device how it saves data and program. Hard disk drives are an internal higher capacity drive which also stores the operating system which, when you power on the computer, flash disk drives allow you to save work on small disks and take the data with you. Alat penyimpanan, perangkat penyimpanan, cara menyimpan data dan program. Hard disk drive adalah drive internal berkapasitas lebih tinggi yang juga menyimpan sistem operasi saat Anda menghidupkan komputer. Drive flash disk memungkinkan Anda untuk menyimpan pekerjaan pada disk kecil dan membawa datanya kemana bersama Anda. Start recording. Storage device, hard disk, speed very fast. The speed of hard disk is often quoted as average access time speed, measured in milliseconds. The smaller this number, the faster the disk. Capacity enormous, often 1000 or 5000 gigabytes. A gigabyte is equivalent to 1024 megabytes. Cost, hard disk costs are filling rapidly and normally represents the cheapest way to storing data. Nah, hard disk kecepatannya sangat tinggi. Kecepatan hard disk sering dikutip sebagai kecepatan waktu akses rata-rata, diukur dalam milidetik. Semakin kecil angka milidetiknya, maka kecepatannya semakin cepat. Kapasitas sangat besar, bisa sampai 1000 atau 5000 GB.
Nah, 1 GB itu setara dengan 1024 MB. Biaya hard disk turun dengan cepat dan biasanya merupakan cara termurah untuk menyimpan data. Nah, selanjutnya, main part of computer. Memory, how the processor stores and uses immediate data. RAM, random access memory, the main working memory used by the computer when the operating system loads from disk when you first switch on the computer is opened into RAM. As a rule, a Microsoft Windows-based computer will operate faster if you install more RAM. Data and program stored in RAM are volatile. The information is lost when you switch off the computer. Bagian utama komputer. Memori, bagaimana prosesor menyimpan dan menggunakan data langsung. Di sini ada memori RAM, jenis memori RAM yang merupakan kepanjangan dari Random Access Memory. Nah, memori kerja utama yang digunakan oleh komputer saat sistem dimuat oleh disk saat Anda pertama kali menyalakan komputer. Nah, jadi data yang dilakukan akan disalin ke RAM. Nah, sebagai aturan kasar, komputer berbasis Microsoft Windows akan beroperasi lebih cepat jika Anda memasang lebih banyak RAM. Data dan program yang disimpan dalam RAM bersifat tidak stabil, yaitu data akan hilang saat Anda mematikan komputer. How computer memory is measured. Bit. All computers work on binary numbering system. They process data in 1 or zeros. This one order level of storage is called a bit. Byte. A byte consists of 8 bits. Kilobyte. A kilobyte consists of 1024 bytes. Megabyte. Megabyte or MB consists of 1024 kilobytes. And the large one is gigabyte. A gigabyte or GB consists of 1024 megabytes. Nah, bagaimana memori komputer diukur? Nah, di sini ada bit. Jadi, semua komputer bekerja pada sistem penomoran biner, yaitu mereka memproses data dalam bilangan biner, yaitu hanya ada 1 dan 0. Tingkatan penyimpanan 1 dan 0 ini disebut bit. Ada byte. 1 byte terdiri dari 8 bit. Nah, 1 kilobyte terdiri dari 1200 byte. Dan 1 megabyte terdiri dari 1200 kilobyte. Lalu 1 gigabyte terdiri dari 124 megabyte. Seperti itu. Lalu, how computer memory is measured? Ini lanjutannya. Microprocessor, the brain of computer. PC primarily use microprocessor, sometimes called the chip. The older Intel version include the 386, 486, and now the Pentium line. The CPU, or Central Processing Unit, is normally an Intel Pentium or equivalent, and it is one of the most important computer within your computer. It determines how fast the computer will run, and it's measured by its MHz speed. This 3200 megahertz Pentium is much faster than, say, 4200 megahertz Pentium CPU. It is the CPU that performs all the calculation within the computer. Nah, mikroprosesor itu adalah otak dari komputer. It's the brain of computer. PC biasanya menggunakan mikroprosesor
atau yang sering disebut juga dengan chip. Versi Intel yang sudah lama yang disebut Intel 386 atau yang dulu itu ada Intel 386 atau Intel 486 dan yang sekarang itu Pentium Line. CPU atau Central Processing Unit biasanya adalah Intel Pentium atau yang setara dengannya atau yang lebih tinggi mungkin kalau sekarang, dan merupakan salah satu bagian penting atau komponen penting di dalam komputer Anda. Ini menentukan seberapa cepat komputer Anda akan bekerja dan diukur dengan kecepatan megahertz. Nah, jadi Pentium 3200 MHz jauh lebih cepat dari CPU Pentium 4200 MHz. Nah, jadi CPU itu yang melakukan semua perhitungan di dalam komputer. Sekian, terima kasih. Terima kasih.